Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk melihat bagaimana sih energi dari dia untuk kamu di saat ini. Oke? Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu, berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Jadi tolong kamu tidak usah memaksakan dirimu untuk mengunci ya. Pembacaan ini adalah tarikan dari gambaran kehidupannya kamu bersama dengan dia. Ya, jangan seperti itu ya, nanti kamu stres sendiri. Ini adalah energi orang banyak, energi mereka yang paling kuat tertangkap oleh Mari. Oke ya, baik, langsung saja kita mulai. Bagaimana sih energi dari dia saat ini untuk kamu? Oke, ada Eight of Cup di sana, kemudian ada Four of Wands, wow. Kemudian di situ ada King of Wands, wah bagus sekali. Kemudian di situ ada kartu dari Temperance. Oke, baik. Jadi seseorang ini tuh kayak ngerasa bahwa kamu adalah orang yang kok kayaknya paling pantas gitu ya untuk ngedampingin dia. Gitu loh. Jadi seseorang ini rasa-rasanya ya, dia kayak merasa yakin gitu ya, merasa mantap gitu loh. Tidak ada pilihan-pilihan lain di luar sana. Dan dia telah memilih gitu ya. Dia telah memilih bahwa hanya dengan kamu, cukup bersamamu. Walaupun mungkin ada beberapa, sesungguhnya orang ini sudah memiliki segalanya gitu ya. Tetapi begitu dia bertemu dengan kamu, dia merasa bahwa segalanya yang dia punyai itu selama ini ya, segala yang dia punyai selama ini itu ternyata tidak terlalu berarti gitu loh. Bersama dengan kamu adalah sesuatu yang kok kayaknya pantas untuk diperjuangkan. Nah, mengerti ya, bahwa dia pikir bahwa hidup dia sudah komplit selama ini, tapi ternyata tidak gitu loh. Sebelum bisa bersama dengan kamu, sebelum bisa mendapatkan kamu, ya ternyata hidupnya masih ada yang kurang. Jadi kayak seseorang ini menganggap bahwa kamu adalah pelengkap, kayak gitu ya. Dan dia bilang bahwa dia berani bertaruh banyak hal. Dia berani untuk mengambil tantangan gitu ya. Agar bisa ngedapetin kamu. Agar bisa menjadi pasanganmu. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak sebenarnya orang ini sudah punya rutinitas hidup gitu ya. Dia sudah berada dalam zona nyamannya dia gitu ya, tetapi dia mau keluar dari zona nyamannya ini. Bahkan dia berani untuk mengorbankan banyak hal demi bisa dengan kamu gitu loh. Jadi di sini kayak ada tarikan secara lahir dan batin, ingin bersatu dengan kamu seperti itu ya. Jadi ini ada orang yang aku sedang menjujuri diriku gitu loh, aku mau kamu, aku ingin bersamamu gitu. Ketika aku katakan aku ingin dengan kamu gitu ya, maka aku siap akan konsekuensinya. Nah, seperti itu. Dan di sini ada rasa percaya diri ya, ada rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali gitu. Dia nggak akan sungkan, dia nggak akan segan untuk mengejar kamu secara terbuka. Nah, seperti itu ya. Dia akan menyatakan dirinya dia akan menyatakan kemauannya dia akan menyatakan keinginannya dia. Bukan hanya bunyi-bunyian yang keluar dari tenggorokan, tetapi dia akan menunjukkan juga dari sikapnya dia kepada kamu. Gitu. Bahkan beberapa di sini ada yang menganggap kalau kamu itu seperti angel ya. Kamu seperti malaikat gitu. Kamu kayak seperti sebuah hadiah tuh dari semesta. Gitu loh. Jadi kayak yang bisa bertemu dengan kamu, ini adalah sebuah keberuntungan bagi seseorang yang
sedang kamu pikirkan ini. Gitu lah. Tak ada lain, tak ada ya, tidak bukan gitu ya. Pertemuan dia dengan kamu, ini ingin dia progres. Gitu lah. Ini ingin dia progres untuk hal yang berkelanjutan. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian baru-baru aja ketemu sama dia ya, tapi dia kayak sudah merasa yakin sekali gitu loh, kamu adalah pasangannya. Mungkin kamu agak kaget-kaget juga ya, ngelihat orang ini kok cepet banget gitu ya, ngepepetin kamu cepet banget gitu ya, untuk mencoba mendesak masuk ke hidupnya kamu. Gitu kan, untuk beberapa di antara kalian. Tapi ya itu karena memang dorongan dari jiwanya dia, gitu loh. Dia nggak bisa menyangkal, gitu ya, bahwa dia ingin ada persatuan antara kamu dengan dia. Nah gitu. Walaupun mungkin ada beberapa di antara kalian, ini perbedaannya cukup besar. Perbedaan agama barangkali, status sosial barangkali, ya, kebiasaan-kebiasaan hidup. Banyak perbedaan ya untuk beberapa, tapi katanya perbedaan itu tuh justru sebagai pintu masuknya. Perbedaan antara kamu dengan dia, gitu ya. Justru itu seperti sebuah cara bagi dia untuk bisa hadir dalam hidupnya kamu. Jadi kayak yang orang ini menganggap bahwa aku ini bisa jadi pelengkapnya kamu, dan aku yakin kamu akan melengkapi diriku secara lahir dan secara batin, gitu. Dan memang iya seperti itu. Secara seksual, seseorang ini kayak ngerasa tertantang banget sama kamu, gitu ya. Secara seksual, dia kayak ngerasa hidup banget ketika dengan kamu, gitu ya. Tapi ini bukan berhenti hanya di urusan nafsu birahi semata, tapi ini jauh lebih dalam. Nah seperti itu. Jadi jika dia cepet-cepet ngomong sama kamu, aku pengen nikah sama kamu, aku pengen punya hal yang serius dengan kamu, maka percayai itu. Setidaknya percayai itu untuk saat ini. Memang sih manusia akan berubah gitu ya, pikirannya, perasaannya gitu ya, bisa saja berubah. Tapi ingat, perubahan di sana belum tentu perubahan ke arah dia akhirnya ilfil, dia akhirnya kehilangan rasa dengan kamu, tidak. Tapi perubahan di sini bisa juga ke perubahan yang lebih baik gitu ya, yang lebih kuat, yang lebih kokoh, yang lebih solid dengan kamu. Setidaknya kamu mari ajak untuk hidup senyatanya hari ini, yaitu ya menerima ada seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu. Berbahagialah dengan dia. Karena kalau mari lihat, kedatangannya dia dalam hidupnya kamu bukan untuk mengkacaukan hidupmu, gitu ya, tetapi ingin menambahkan kebahagiaan dalam hidupnya kamu. Karena beberapa di sini kalau mari lihat, bukan beberapa ya, tapi ini menjadi gambarannya dia. Ketika bisa ngebahagain kamu, itu seperti ada kepuasan tersendiri bagi seseorang ini. Dan alangkah beruntungnya kamu apabila kamu menunjukkan pembacaan ini kepada dia yang sudah jelas-jelas menjadi suaminya kamu, menjadi istrinya kamu. Kayak gitu ya, alangkah beruntungnya kamu untuk saat ini. Bukan hanya dia saja yang beruntung bisa menjadi suamimu, bisa menjadi istrimu, tapi kalau mari lihat, kamu pun seharusnya kayak ngerasa bersyukur ya, setelah dikirimkan oleh Tuhan seseorang yang mendampingi kamu dengan energi yang dia tuh kayak total banget nih sama kamu. Nah kayak gitu ya, ini total banget. Jadi kayak yang apa ya, untuk saat ini dia bisa merasa bahwa hidupnya sempurna gitu ya, hidupnya sempurna ketika kamu tuh ada. Nah di sana, di antara banyaknya mungkin lika-liku perjalanan hubungan kalian, kalau ini kalian sudah lama ya bersama, tapi lika-liku itu dinikmati nih sama pasangannya kamu ini, gitu ya. Tidak selalu semua perjalanan hidup kalian itu isinya indah aja gitu ya. Ada konfliknya, ada marahannya, ada cuek-cuekannya, ada ngambek-ngambekannya. Tapi begitu dia mengingat perjalanan kamu dengan dia, apa yang terjadi di situ? Makin cinta. Seperti itu. Dan kadang-kadang dia bisa kayak ngerasa bangga, Ais,
Aku sudah sebegitu lamanya dengan pasanganku ini dan aku ngerasa puas dengan apa yang aku lakukan di sini. Aku merasa puas dengan apa yang dia berikan kepada aku di sini. Jadi akhirnya makin cinta. Seseorang ini tuh kayak kelihatan makin sayang sama kamu. Memang di sini kalau mari lihat rasa cinta dan rasa sayangnya padamu, boleh jadi itu terkadang terlihat seperti kayak dia posesif ya sama kamu gitu ya. Terkadang dia kayaknya agresif juga ya kepada kamu gitu. Tapi itu dalam bentuk upayanya dia ngeprotek kamu, dalam upayanya dia untuk menunjukkan kepada dunia atau kembali menyadarkan kamu bahwa ada aku nih sebagai pasanganmu. Nah seperti itu ya energinya. Jadi kok kayaknya jika hubungan ini sudah lama, tapi api cinta itu tuh kok kelihatannya tidak padam dan bahkan makin menyala di sini gitu ya. Kalau untuk hubungan baru-baru wajar gitu ya, lagi semangatnya gitu ya, lagi antusiasnya wajar gitu ya. Tapi kalau ini kamu tujukan kepada hubunganmu yang sudah bertahun-tahun kamu jalin, wah ini kok kayaknya nggak henti-henti ya, terbakar terus dia api asmaranya ke kamu. Seperti itu ya. Memang ini kalau kalian baru-baru kenal, memang dia bisa cepat ini mengajak kamu untuk lebih intim relationship-nya, karena dia nggak ada keraguan kepada diri dia sendiri gitu ya. Dan dia nih akan mau men-trigger kamu, udah deh yakin dan percaya sama aku, buka dirimu untuk aku. Nah gitu. Dan memang kalau mari lihat ketika seseorang ini tuh ya menilai kamu, saya rasa penilaiannya dia itu lebih banyak penilaian yang positif ya. Walaupun di situ barangkali dia menemukan kekurangan kamu, tapi ketika dia menemukan kekuranganmu, di situ dia bisa kayak ngerasa happy. Yeay, aku temu kekurangan kamu, biar aku hadir di situ dalam kekuranganmu. Nah, di situ. Ya. Iya. Di sana ya. Dan mungkin apabila ada beberapa di antara kalian yang nampaknya, ini ada beberapa soalnya ya, ini yang nampaknya sedang digandrungi oleh banyak lawan jenis ya. Entah kamu sadari atau nggak kamu sadari, tapi harusnya sih kamu sadari. Beberapa di antara kalian sedang digandrungi oleh banyak lawan jenis. Setidaknya untuk saat ini minimal ada 2 lawan jenis yang sedang mendekati kamu. Dan kalau mari lihat, seseorang ini tuh nggak takut akan kompetisi ya. Dia tuh nggak akan takut dengan persaingan. Justru ketika ada orang lain yang nampaknya nge-adore kamu, yang nampaknya juga ada punya minat dengan kamu, justru si pasangannya kamu ini itu kayak ngerasa, wah aku harus lebih makin bersemangat nih untuk dapetin kamu gitu. Dan dia ngerasa ya ketika dia dengan kamu, hubungan ini tuh terasa tidak pernah boring, hubungan ini tuh terasa tidak pernah membosankan gitu. Ada saja bisa gimmick-gimmick baru yang kamu yang kamu letupkan ya di dalam hubungan kalian ini. Nah demikian. Kadang-kadang gaya-gayanya kamu yang marah-marah, gaya-gayanya kamu yang ngambek-ngambek ke dia gitu ya, justru bisa dilihat oleh orang ini tuh seperti sesuatu yang menggemaskan gitu loh, gitu ya. Jadi kayak dia ini tuh dia itu kayak selalu merasa bahwa dia ada saja menemukan hal-hal baru tentang kamu. Makanya itu bisa juga selalu membuat akhirnya membuat dia tuh kayak selalu merasa hidup ya dengan kamu. Karena ada beberapa di sini mari lihat, dia mau ini terkaget-kaget ngelihat kamu ini. Loh, kok kamu ini kayak tidak seperti yang dulu gitu ya. Nah, untuk hal ilustrasinya aja. Misalnya yang selama ini kamu rambutnya panjang gitu ya. Tiba-tiba kamu potong rambutnya kamu tuh pendek gitu, atau kamu ambil style yang berbeda. Dia di situ kayak ngerasa bahwa kamu pantas aja dengan penampilan barunya kamu. Dan itu kayak bikin dia tuh semakin gregetan gitu ya sama kamu. Tapi gregetan dalam arti yang positif ya. Kok jadi dia tuh kayak ngerasa semakin gemes, manja gitu loh ya kepada kamu gitu lah.
Jadi kalau mari lihat, memang kamu tuh baik juga di sini ya. Maksudnya mungkin ketika kamu ketemu sama dia, kamu dalam keadaan yang mungkin di situ tuh sedikit agak terpuruk ya. Dan di situ kamu kayaknya membuka diri kepada seseorang ini. Nah, ketika kamu membuka diri, di situ dia jadi kayak merasa berarti, dan dia kayak merasa bahwa iya, aku nih harus jadi pendampingnya kamu, gitu. Karena aku bertemu dengan kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan kok kayaknya aku tuh nggak ikhlas ya. Kalau misalnya ketika aku pergi dari hidupnya kamu itu kembali down lagi. Nah, di situ ya. Jadi kayak orang ini tuh pengen memperlakukan kamu tuh dengan istimewa loh. Di sana ya. Orang ini kayak kepengen memperlakukan kamu tuh istimewa. Nah, di sana. Jadi lagi-lagi ya, semakin sibuk dia perihal tentang kamu, semakin orang ini merasa berarti dan merasa semakin deep cintanya itu kepada kamu. Tapi walaupun jangan ya gara-gara mari bilang kok semakin kamu merepotkan dia semakin dia happy ya. Ya jangan pula dicari kerepotan yang dibuat-buat gitu ya. Jangan ya gitu kan. Alamiah aja gitu ya. Spontan aja gayanya. Gak usah yang akhirnya kamu ngelunjak pula kepada dia gitu. Sayang soalnya kalau terlewatkan orang-orang yang seperti ini. Karena ini tulus sama kamu. Kamu lihat ya, entah kamu ketahui atau tidak kamu ketahui, tapi kamu cari tahu aja lah. Kamu lihat dengan sungguh-sungguh. Saya rasa memang orang ini banyak berkorban ya untuk kamu. Banyak banget berkorban untuk kamu. Seperti itu. Keluar dia dari kebiasaan-kebiasaannya dia, zona-zona nyamannya dia, agar bisa dengan kamu. Padahal dia tuh harusnya sudah menikmati hidup. Untuk beberapa ya, harusnya dia sudah menikmati hidup. Tapi akhirnya dia direpotkan oleh kamu. Gitu. Dia mau direpotkan oleh kamu. Nah, makanya kalau mari bilang, daripada kamu kayak nyari-nyari perkara, nyari-nyari pasal dalam koneksi ini, lebih bagus kamu ya dengan terbuka ya, menikmati kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Kadang-kadang kamu mau bandel soalnya, gitu ya. Kamu mau ada iseng-isengnya juga di sini. Kalau mari lihat, ya, bandelnya itu tapi bukan bandel konotasinya kenceng negatifnya ya, enggak, gitu. Mungkin ada masih sikap kekanak-kanakannya kamu yang kadang-kadang itu annoying, gitu ya. Nah, di sana, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Itu yang ingin mari sampaikan di sini, gitu ya. Jadi mungkin di sini memang posisinya kamu lebih banyak menerima nih dari pasangannya kamu atau dari seseorang yang kamu pikirkan ini, gitu ya. Dan lagi-lagi nakalnya kamu mungkin posisinya kamu lebih banyak menerima, gitu ya. Dan dia lebih banyak memberi. Tapi ketika dia lebih banyak memberi kepada kamu untuk saat sekarang, dia tidak berkeberatan, gitu ya. Justru dia ketika memberi sama kamu dan kamu menerima, dia kayak ngerasa bahwa kehadirannya dalam hidupnya kamu, ya ini benar-benar kamu sambut dengan baik. Seperti itu. Ya, tapi alangkah baiknya kalau dalam sebuah relationship, take and give-nya di situ tuh balance ya, seimbang ya. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Biar awet, biar langgeng, biar bahagianya hari ini tuh berkelanjutan, panjang. Gitulah, semakin kuat, semakin kokoh. Seperti itu ya. Nah, di sana. Jadi lagi-lagi bagaimana energi seseorang ini terhadap kamu, saya rasa nggak ada pilihan kata yang lain ya. Hadirnya dia di muka bumi ini merasa berarti, dia merasa berharga ketika dia telah berjumpa dengan kamu. Gitu. Kamu adalah partner yang ideal di matanya dia. Ya, dibalik dari kelebihan dan kekurangannya kamu, seseorang ini mau welcome, menerima, gitu ya. Walaupun memang ada kebutuhannya dia untuk mendominasi koneksi ini, tetapi dibiarkan saja, diberikan saja dia posisi yang mungkin agak lebih tinggi ya di hidupnya kamu,
Tapi kembali lagi ya, terserah kepada kamu ya. Kalaupun kamu kayak memasrahkan dirinya kamu saat ini kepada dia, mari rasa itu bukan pilihan yang keliru, bukan pilihan yang salah, karena dia mau kok bertanggung jawab untuk hidupnya kamu. Kalau dia ini pria, ya, kalau dia ini orang yang kamu bayangkan ini adalah pria. Tetapi apabila orang yang kamu bayangkan ini adalah wanita, saya rasa untuk energi kebalikannya ya, bahwa dia ingin kalau kamu tuh bersungguh-sungguh, kalau kamu tuh serius gitu loh. Kalau kamu tuh hadirnya dalam hidup dia bukan untuk menjadikan dia sebagai boneka kepuasannya kamu gitu ya, tetapi kamu tuh hadir dalam hidupnya dia layaknya seorang pria dewasa, pria yang bertanggung jawab gitu loh, pria yang bisa diandalkan oleh dia. Nah seperti itu ya, dia bisa kayak ingin lebih dari kamu, tapi ingin lebihnya dari kamu ini bukan sesuatu yang berlebih-lebihan, tetapi di sini bisa dia seseorang yang mau kalau kamu itu men-challenge dirinya kamu untuk menunjukkan potensi dirinya kamu yang lebih baik dari hari ke hari. Seperti itu. Jadi orang ini baik dia pria atau dia wanita, saya rasa dia memang jatuh hati sama kamu. Saya rasa dia memang cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu, dia tulus sama kamu, dia jujur sama kamu. Dia ingin kamu itu menjadi bagian dari hidupnya dia, menjadi pasangannya dia. Apapun model dari hubungan kalian ini. Walaupun mungkin ini ceritanya cinta segitiga, tidak tertutup kemungkinan bahwa cinta segitiga ini ya akan mau diseriusin oleh si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Tapi tunggu dulu, nanti kita akan tarik lagi koin-koin, di mana koin-koin itu nanti inisial kamu dan inisialnya dia, zodiaknya kamu atau zodiaknya dia, untuk memastikan apakah pembacaan indah ini adalah gambaran tarikan energi dari kamunya. Nah, seperti itu ya. Kamu bahagia, aku bahagia. Gitu loh. Kamu seneng, aku lebih senang. Gitu. Aku ingin berarti bagi kamu, atau aku ingin kalau kamu tuh menganggap bahwa aku berarti ya bagi kamu. Nah kayak gitu. Jadi orang ini bukan hanya mau sebuah permainan jangka pendek saja dengan kamu, tapi setidaknya di sini sudah terlihat dia akan mau tabah, dia akan mau sabar dengan bermacam ragam nanti model hidup yang kamu hadapi dengan dia. Gitu ya. Karena kok kayaknya ini orang sudah menentukan gitu. Dia sudah kayak bukan menentukan dengan pikiran logikanya dia saja gitu ya. Tapi di sini dia telah bersepakat dengan jiwanya dia gitu loh. Bahwa kamu gitu ya, bahwa kamu itu harus menjadi, ada di situ kata harusnya loh, bahwa kamu harus menjadi bagian dari hidupku. Gitu. Di sini sudah ada kayak perjanjian jiwa yang telah dia teken gitu ya. Ada perjanjian jiwa antara dirinya dengan diri dia sendiri. Gitu loh. Kalau bisa sepanjang hidup, sepanjang hayatnya aku, kamu bagian dari kisahku. Udah ada sampai kayak gitu. Kita nggak tahu ya, mari di sini nggak akan tarik bagaimana besok lusanya kamu dengan dia, nggak akan tarik. Tapi di sini sudah ada apa ya, teken kontrak. Kalau mari lihat, dia teken kontrak kayak gitu. Ya semesta izinkan aku dengan dia gitu ya, ujar-ujarnya seseorang yang kamu pikirkan itu. Ya Tuhan semesta gitu, izinkan aku bersatu dengan dia di kehidupan yang ini. Kayak gitu. Aku akan mau sabar, aku akan mau tabah, aku akan mau berjuang semampu seberdayanya aku, biar tidak terjadi perpisahan antara aku dengan dia. Nah, itu isi doanya. Ini pasti didoakan ini. Dan ada beberapa di sini mari lihat ya, memang sudah dapat restu juga nih. Ada kartu malaikat di sini ya. Sudah dapat restu ini gitu loh. Jadi kayak seperti dia dengan kebulatan tekadnya dia telah menggugah di sini ya. Untuk beberapa ya, telah menggugah semesta lah kata Mari di situ ya, untuk membantu dia ya
biar ada persatuan antara kamu dengan dirinya. Wah, se-amazing itu ya, seluar biasa itu energi dari seseorang ini untuk kamu gitu. Jadi kamu orang yang sangat-sangat beruntung. Mungkin ini adalah salah satu keberuntungan yang kamu di antara keberuntungan kamu yang lain gitu. Jadi orang ini tidak akan merepotkan kamu, bahkan orang ini akan menjadi orang yang akan mensupport kamu. Orang ini akan menjadi orang yang memotivasinya kamu. Sebenarnya melihat kamu sukses merupakan sebuah kebahagiaan juga untuk dia. Maka barangkali ada beberapa di antara kalian yang mungkin dalam keadaan yang terpuruk untuk saat ini. Dia akan memotivasinya kamu, ayo bangkit, bangkit, bangkit. Dia akan mengajak kamu untuk mengenali sisi wow-nya kamu yang harus di-upgrade dan harus ditampilkan gitu ya. Mungkin ada beberapa akan mendapatkan perlawanan dari kamu karena tadi ya ada dapat perlawanan dari kamu. Mungkin kamu ada beberapa masih belum sebegitu terbukanya sekali gitu ya. Mungkin kamu agak melakukan penolakan-penolakan ketika dia berusaha untuk membangkitkan semangat hidupnya kamu, untuk dia memotivasi kamu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Mungkin agak ada penolakan dari sisinya kamu. Tapi kalau mari lihat, memang apa-apa yang dia usahakan biar kamu lakukan untuk hidupnya kamu, sebenarnya memang sektor itu memang butuh untuk dibenahi. Kadang-kadang ada beberapa kalian di sini tuh nampaknya agak apatis ya, agak pesimis tentang dirimu gitu ya. Dan hadirnya dia itu kayak seperti mau memecut kamu. Enggak, kamu tidak seperti dirimu yang kamu anggap saat ini. Aku aja melihat kamu tuh luar biasa. Kok kamu agaknya pesimis, agaknya apatis tentang hidupnya kamu sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi pendampingan akan kamu dapatkan dari dia. Support, bantuan ini akan mengalir dari dia untuk kamu. Sekarang tergantung apakah kamu mau menerima hadir seseorang ini atau justru kamu mau menghindar dari dia ya. Terserah kepada dirimu. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik di sini koin-koin, di mana koin-koinnya seperti Mari sampaikan tadi akan menunjukkan kepada siapa pembacaan dipersembahkan ya. Baik, kita mulai dari inisial dulu. Ada inisial W di situ, warna, ada L 5, ada inisial K kaki, ada inisial A atas, ada inisial P pelita ya, ada inisial I kamu istimewa ya. Oke. Baik, kemudian ada inisial Y Yanti, ada X X-Men di situ, ada inisial T ya. Kemudian di situ ada inisial dari S. Wah, ini kok banyak banget ya dapat inisial ya. Kemudian di situ ada inisial U. Ini tadi inisial S, susu. Ada inisial U, uang. Iya, uang pun nanti bisa kamu dapat dari dia. Ya. Backup yang kamu butuhkan untuk mempermudah hidupnya kamu akan dapatkan dari dia. Ada inisial Q di sana, Korea. Oke, itu aja kalau untuk inisial ya. Masuk kita ke zodiak. Sagittarius di sini hadir. Kemudian ada energi dari Cancer di sana. Kemudian energi dari Taurus di situ dan ditutup oleh energi dari Scorpio ya. Oke, baik. Kali ini untuk zodiak kok kayaknya hanya sedikit, ada 4 saja di sana dan di sini inisial yang lebih banyak ya. Oke, baik. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.